Ada operasi intelijen, bagaimana caranya Sultan Rohidin Patrakusuma cari kesalahannya agar bisa ditangkap. Ya silakan, Tuhan Maha Tahu. Nikmatnya jadi raja, punya wilayah kekuasaan, punya istana, punya pembantu, mulai dari menteri, kabinet, atau mahapati apapun namanya, punya kehormatan atau privilege, dan punya harta yang mungkin tidak terhingga. Siapa yang tidak mau menjadi raja yang selalu dielu-elukan oleh rakyatnya? Nah, berbicara tentang raja, baru-baru ini muncul fenomena mereka yang mengklaim adalah suatu kerajaan atau kesultanan. Meskipun namanya muncul belakangan ke publik, Kesultanan Selako diklaim sudah lebih dulu ada. Kesultanan disebut sudah berdiri tahun 2004 silam. Mengklaim sebagai keturunan ke-9 dari Prabu Surawisesa, Rohidin menyematkan gelar Sultan Patrakusuma ke-8 pada namanya. Rohidin menamakan entitasnya dengan sebutan Kesultanan Selako International Federation atau Selako Tunggul Rahayu. Di kompleks ini, ia membangun wilayah kekuasaan dan belakangan menyebutnya sebagai cagar budaya peninggalan para leluhur kerajaan Pajajaran. Nah, berbicara tentang sejarah nih Pak, awalnya Kesultanan Selako ini terbentuk gimana? Karena saya dengar dulu awalnya yayasan ya Pak ya? Bapak. Yayasan, pertama yayasan. Ceritanya. Jadi begini ya, sebetulnya saya itu tidak mau buka permasalahan yang sebenarnya. Karena saya tidak ingin terjadi pro kontra di daerah. Saya ini hanya sebatas melestarikan situs leluhur, tidak lebih. Kalau Kesultanan sendiri Pak, kemudian Sultan, itu gimana? Sebetulnya kalau saya kan sering mengurus makam-makam itu, makanya saya bikin akta pendirian cagar budaya terpisah ya dari Yayasan Rohidin Nurul Baes, terpisah, ada aktanya tersendiri, akta cagar budaya Kesultanan Salacau. Nah saya di sini dalam hal ini saya sebagai pemimpin di cagar budaya, tetapi masyarakat semua ini sudah tetap memanggil saya Sultan, jadi ini kan jadi polemik. Sesungguhnya ini bukan saya, ini bukan Sultan, tapi itu kan sebutan rahayat. Entah nyebutnya ini dasarnya tadinya apa namanya, istilah Sunda mengaledek atau gimana, saya tidak tahu, cuman mereka ini memanggil saya seperti itu. Menurut Rohidin, Kesultanan Selako dibentuk karena rasa keprihatinan melihat kondisi di sekitar tempat tinggalnya, hingga terbentuklah sebuah yayasan sosial. Keberadaan Kesultanan Selako diungkap di media nasional pada pertengahan Januari lalu. Rohidin mengaku kesultanan miliknya telah diakui Lembaga Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ingat, bicara sangat jauh. Apa yang saya sampaikan di media beberapa kali ke belakang itu adalah tanggung jawab saya. Secara hukum, jangan pernah ada yang berani menyentuh orang-orang saya. Saya yang bertanggung jawab.
Karena yang bertanggung jawab atas nama Seratul Rahayu adalah saya, Rohidin bin Haji Saifullah. Namun anehnya, saat Insight menanyakan asal-usul gelar sultan yang disandangnya, ia menampik. Pernyataan yang disampaikan seolah berubah 180 derajat. Ia pun selalu menyebut kesultanan sebagai cagar budaya dan akan dijadikan wisata religi. Dan bahkan saya sendiri juga pada saat dipanggil itu tuh merasa sakit hati gitu. Sakit hatinya merasa diejek gitu. Karena saya ini bukan sultan, itu masalahnya. Yang sultan kan Patrakusuma. Oke. Ya. Tapi akhirnya kesultanan dan sampai di gapuranya juga ditulis Kesultanan Selaco, ceritanya gimana? Karena saking saya jengkelnya sudah tidak ada lagi untuk menghindar. Sudahlah sekalian aja, gimana nanti aja. 2 tahun silam, Kesultanan Selaco ini sebenarnya sudah terendus oleh Kodim 0612 Tasikmalaya. Komunitas Selaco diminta untuk menyerahkan seragam pasukannya karena menyerupai atribut militer negara. Dan hingga saat ini, Rohidin memang terlihat selalu dikelilingi oleh pasukannya. Ini adalah pusat pemerintahan dari Kesultanan Selaco, tepatnya terletak di Desa Bungur, Kecamatan Parung Ponteng, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kalau dilihat sekilas, ini luasnya sekitar 20 hektar, dan di sebelah sana itu adalah Istana Selaco, yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan administratif. Dan tidak jauh dari istana ini terdapat pusat perkantoran, dan di sebelah sana bahkan itu tadinya direncanakan akan ada helipad untuk helikopter mendarat di sana begitu. Namun sampai sekarang masih dalam proses, dan Kesultanan Selaco ini meskipun sudah ada sejak tahun 2004, namun kawasan ini mulai dibangun sejak tahun 2017 atau sekitar 3 tahun yang lalu. Sejak tahun 2009, Kompleks Kesultanan Rohidin mulai berkembang, hingga akhirnya berwujud seperti sekarang ini. Di hamparan lahan 20 hektar ini dibangun klaster-klaster bangunan. Namun saya melihat tempat ini lebih menyerupai anjungan wisata. Pembiayaan kegiatan Kesultanan Rohidin disebut bersumber dari pendanaan proyek Phoenix yang dikendalikan oleh Bambang Utomo. Perkenalan keduanya bermula saat Rohidin menginisiasi pemekaran daerah istimewa Parahyangan tahun 2016 silam. Rohidin menyebut Bambang sebagai bapak angkatnya. Saya ini dengan Pak Bambang ini walaupun memang beliau bukan ayah biologis saya, Pak Bambang sendiri yang mengangkat saya sebagai kamu harus jadi anak angkat saya. Di lingkungan Kesultanan, Bambang sering disebut dengan nama lengkap Malikul Kusno Bambang Utomo. Ada kesamaan dengan nama asli Sultan Pakubuwono ke-10, yaitu Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno. Dana dari proyek Phoenix diyakini Rohidin bakal menyejahterakan masyarakat, termasuk warga Kesultanan.